dengan membaca buku Fadlul Islam. Dan insyaallah kita masuk pada bab baru, bab qaulillahi ta'ala. Wa man al-islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima. Ada salat yang tidak diterima apabila salat itu tidak dikerjakan sesuai dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zakat yang tidak diterima. Sebagaimana pula ada puasa, haji atau umrah yang tidak diterima. Sebab manusia ketika beramal tidak semuanya bisa diterima. Dan jika ingin diterima berarti harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang menyuruh beramal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menegaskan siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbala min, maka tidak diterima. Sehingga seluruh amalnya tidak dinilai. Sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun amalnya, kalau tidak diterima agamanya, bagaimana nasibnya? Tidak dinilai. Makanya seperti kemarin kita sampaikan ya, ada non-muslim yang banyak menderma, sering mengikuti kegiatan sosial, dan aneka aktivitas baik yang lainnya. Tapi orangnya belum bersyahadat, maka semua kebaikannya tidak ada nilainya. Seperti orang yang mengerjakan tugas di kampus, tapi dia belum terdaftar sebagai mahasiswa. Walaupun mungkin sampai selesai skripsi, tapi karena belum terdaftar, dia tidak mendapatkan ijazah. Lalu penulis membawakan sabda Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Aneka amal akan datang di hari kiamat. Fataji'us salatu fataqul. Lalu salat datang dan salat itu mengatakan, ya Rabbi anas salah. Wahai Rabbku, aku salat. Aku adalah salat. Fayaqulu innaki ala khair. Lalu Allah berfirman, kau dalam kebaikan. Sadaqah. Datang sedekah. Fataqulu ya Rabbi anas sadaqah. Lalu sedekah ini mengatakan, wahai Rabbku, aku adalah sedekah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, innaki ala khair. Kau dalam kebaikan. Tsumma taji'us siyam. Kemudian datang puasa. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi anas siyam. Wahai Rabbku, aku adalah puasa. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, innaka ala khair. Kau dalam kebaikan. Tsumma taji'ul a'malu ala dhalik. Semua amal datang seperti itu. Fayaqulu, dan Allah selalu menjawab, innaka ala khairin, kau dalam kebaikan. Hingga akhirnya yang datang adalah Islam. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datanglah Islam. Fayaqulu, dan Islam mengatakan, ya Rabbi anal Islam. Ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Wahai Rabbku, engkau adalah zat yang maha as-salam, dan aku adalah Islam. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, innaka ala khair, kau dalam kebaikan. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti. Pada hari ini aku mengambil karena kamu dan aku memberi karena kamu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam firman-Nya, dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Baik. Amalan akan datang. Bapak Ibu percaya enggak? Amalan akan datang. Anda percaya atau tidak? Ya? Wajib percaya. Kenapa? Karena ini diceritakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan akan datang. Kapan ini? Setelah kematian. Jarak terdekatnya adalah setelah kematian. Lalu amalan itu akan menemani kita di alam kubur. Jika itu bentuknya amal saleh, maka dia datang dengan penampilan yang indah. Sehingga enak dipandang, senang ketika ditemani orang itu. Karena dia penampilannya indah. Jenengan duwe anak sing wajahnya bagus dengan yang wajahnya kurang bagus. Sebagai orang tua rasa cintanya gimana? Sama, alhamdulillah. Ya. Teorinya kayak gitu ya. Kenyataannya sama atau beda? Mungkin beda. Sehingga kadang lebih seneng dengan anak yang wajahnya bagus. Sering dijak kemana-mana, sering digendong, gitu ya. Ya meskipun karena anak, orang tua akan mengupayakan untuk mencintai yang sama. Baik. Nah, setelah kematian amal akan datang. Yang datang ini apanya, Pak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang datang adalah amalan itu. Amalan itu akan berubah wujud. Berubah wujud menjadi sesuatu yang konkret, terlihat. Sehingga sholat nanti ada jasad sholat. Ada jasad sedekah. Ada sosok yang namanya puasa. Ada sosok ibadah A, ada sosok ibadah B. Dia akan berubah wujud menjadi sosok. Sosok itu apa? Sesuatu. Sehingga ada fisik, ini sholat, fisik sedekah, fisik Islam, dan seterusnya. Yang kedua, makna amalan akan datang, yang datang di situ adalah pahala amal. Sehingga pahala amal ini sekarang abstrak atau konkret untuk saat ini? Abstrak. Bapak tadi kan ikut sholat subuh ya? Ikut sholat subuh. Pahalanya bisa dipegang nggak? Tidak. Masih di masjid ini atau udah hilang? Masih. Tidak kelihatan. Sehingga pahala amal ini nanti menjadi sesuatu yang berwujud. Bukan malaikat ya. Pahala amal. Ada malaikat, ada pahala amal. Dan pahala amal bukan malaikat. Kalau malaikat tugasnya mencatat amal manusia. Sekarang nggak kelihatan. Tapi besok akan kelihatan. Lalu dia datang dan memberikan pembelaan kepada pelakunya. Makanya Nabi SAW sering menyampaikan, andaikan orang tahu keutamaan A, keutamaan B, maka mereka akan datang seperti ini, seperti ini. Contoh Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi subhi wal isya la'atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu pahala yang akan dia dapatkan ketika hadir sholat subuh berjamaah dan hadir sholat isya berjamaah, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalau misalnya saya sebagai orang yang paling jauh dari sini ya, yang paling jauh siapa di sini? Yang dari mana? Lombok.
kejauhan ya. Yang menetap di Jogja paling jauh dari sini. Andai kan dari mana? Kulon Progo. Saestu, Kulon Progo ini pundi, Pak? Seberang sungai? Masya Allah, berarti paling jauh saestu nih. Kalah saya. Kalau merangkak dari rumah sampai sini, kira-kira berani dibayar berapa? Hah? Iya, terlepas dari capeknya, kira-kira berani dibayar berapa? Nek mau soto sak mangkok ya ramu. Andaikan dari depan situ ke sini tak kayak soto sak mangkok, nggak mau dia karena merangkak. Karena pahalanya nggak kelihatan, jadi orang tidak ada harapan besar. Maka punya harapan itu berbanding lurus dengan iman. Sehingga harapan itu Pak berbanding lurus dengan iman. Ketika seseorang beriman, aku yakin ini akan ada hasilnya. Aku percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, maka harapan ini akan semakin besar. Sehingga dia akan makin bersemangat untuk melakukannya. Maka terkadang orang itu rela capek, rela untuk lelah, kehilangan banyak tenaga dan waktu. Yang penting dia bisa mendapat karena dorongan iman. Kadang kalau kita lihat para jamaah tawaf atau sa'i, saya pernah bimbing jamaah, terus begitu selesai, kok yang ini ibadah ya? Kok yang ini ibadah? Nah, karepmu piye? Cuman muter-muter, terus naik bukit, turun, lari, lalu naik bukit lagi. Kok yang ini ibadah ya? Jadi dia itu merasa ada yang menarik dan unik. Ya. Seperti ini ibadah. Dan capek. Namanya orang tawaf, orang sa'i itu sangat melelahkan. Tapi karena dia punya iman, dia yakin ini ada pahalanya, sehingga dia kerjakan dengan serius. Orang kalau mau berangkat umroh, seneng atau bahagia? Dua-duanya, seneng dan bahagia. Seneng dan bahagianya itu karena umrohnya atau karena plesirnya? Karena jalan-jalannya atau karena plesirnya? Sama. Apakah karena ibadahnya ataukah karena jalan-jalannya? Hati orang yang bisa menentukan. Dan Allah melihat itu. Apakah kebahagiaan Bapak Ibu sebelum umroh sama dengan kebahagiaan Anda sebelum sholat? Sehingga nek mangkat sholat iki wis rasane kok wis beduk ya. Loh kok wis Ramadan ya? Kok wis Ramadan? Dia merasa kok sudah harus ibadah lagi. Karena kalau orang itu ada harapan, ketika ada harapan, maka dia akan bahagia. Dia senang. Sebagaimana kebahagiaan orang yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, misalnya ingin mendapatkan nikmat A, ingin mendapatkan nikmat B, dan seterusnya. Dan harapan itu yakin, maka dia akan bahagia. Karena itu, saat orang mau ibadah, nah, ketika orang mau ibadah, nih, si A ini mau ibadah, bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Saestu. Kadang ada orang mau ibadah tapi rasanya males. Mau sholat tuh kok berat, angap-angop. Maka dia berpikir kapan selesai, kapan selesai. Kayak orang kalau sudah kecapean terawih, Pak. Itu bolak-balik ndelok jam, Pak.
7:30 durung witir. Karena dia mulai jengkel dengan ibadah yang dia lakukan. Ini bukti bahwasanya sebenarnya dia tidak bahagia. Nah, bagi para sahabat, adanya harapan yang besar itulah yang membuat dia bahagia, sehingga saat mereka beramal dengan penuh bahagia. Ini ada satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang munafik ketika sholat. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat mereka malas-malesan. Yura'unan nas, suka riak kepada orang lain. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Coba kita bacakan keterangan Ibnu Abbas. Di sini ada penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahwasanya orang munafik itu kalau sholat mereka berat. Hadi sifatul munafiqin. Inilah sifatnya orang munafik. Fi asyrafil a'mal. Ketika mereka melakukan amal yang paling mulia, yaitu sholat. Wa afdaliha wa khairiha. Amal yang paling afdal, yaitu sholat. Idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Kalau mereka melakukan sholat, mereka melakukannya sambil malas-malasan. Jadi terasa berat, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa senang, tapi mereka lakukan dengan penuh malas. Maka dia keberatan untuk melakukannya. Ya. Kalau awal-awal sih karena banyak temannya seneng ya. Kayak pas Ramadan. Tarawih pertama gimana Pak? Rame, beludak. Ya. Beludak. Tarawih mulai tanggal 15 terjadi kemajuan soft. Sehingga mulai berkurang karena mereka sudah kecapean. Yang nafasnya pendek, kecapean. Hilang satu demi satu. Dan mereka merasa tersiksa saat dia sholat. Maka ketika dia sholat, cepat ke endang rampung, gak endang rampung. Sehingga dia sholat, tapi dalam keadaan hatinya tertekan. Karena itu, mana yang lebih baik? 11 rakaat setengah jam, 21 rakaat 7 menit. Itu karena dia nggak bisa menikmati. Gedang cepat. Yang penting ikhlas. Cari sopo ikhlas. Ketok ora ikhlas gitu. Karena dia sendiri juga nggak nyaman dengan itu. Ikhlas itu apa sih definisinya? Ketika dia murnikan amal itu untuk Allah, dia bersihkan dari segala bentuk kepentingan, dan dia tidak jengkel ketika melakukannya. Sholat kok karo jengkel. Sholat karo grundel. Bapak bisa lihat ya. Anak SMP, SMA atau mahasiswa ditangani mbokne kon sholat subuh. Padahal dia masih pengen tidur, dipaksa karo bapak nih. Nah, memang dia ke kamar mandi, dia wudu, suwe nggak keluar-keluarnya Pak, sampai didodok-dodok. Ternyata semedi, merem, sampai akhirnya dia keluar, sholatnya sambil apa? Dengan kadang geresulo, kadang nesu, kadang ya ngomyang dan seterusnya. Ini orang yang sholat tapi dia jengkel dengan sholatnya. Gimana ibadahnya bisa diterima? Kalau dia beribadah dalam kondisi jengkel dengan ibadah itu. Ada orang yang puasa Ramadan dan dia jengkel dengan puasa Ramadan. Gendang rampung kapan bodoh ya. Karena dia nggak senang dengan ibadah itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala li'annahum la niyata lahum. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena mereka tidak punya niat fiha ketika sholat, tidak punya harapan ketika mengerjakan sholat.
wala imana lahum biha wala khasyah. Tidak ada iman ketika salat dan tidak ada rasa takut ketika salat. Salat tanpa warna iman, maka nanti yang terjadi adalah keberatan. Sehingga ketika dia melakukan penuh dengan kejengkelan. Inilah bahayanya kalau orang salat tapi dia malas-malasan. Wanita itu yang paling afdol salat wajib di mana? Di rumah. Tapi untuk salat Isya kami sarankan jangan ditunda. Sehingga begitu datang waktu Isya scroll HP, dolanan sik, engko sak jam 9 malam baru salat. Angop. Salat karo angop nggih. Sehingga berkali-kali menguap. Wah nek kaya ngene salatmu apa ya ditampa kuwi. Meskipun dia boleh menunda, meskipun dia boleh tidak tepat di awal waktu, tapi kalau ini memberi dampak, aku wis ngantuk. Lah kenapa enggak dari tadi? Sehingga waktu dia masih seger, hanya dipakai untuk dolanan HP, gitu. Ketika dia masih seger, belum ngantuk, dipakai dolanan HP. Begitu dia sudah mulai ngantuk, sholat. Sehingga dengerin kajian karo merem itu termasuk enggak? Kan enggak ada hubungannya ini ya. Begitu kajian rampung, langsung gerah tangi, seger, nggih Pak. Maka ada doa penghilang ngantuk, apa Pak? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu. Doa kafaratul majlis. Masih lama Pak, tenang saja Pak. Bolak-balik ndelok jam iki. Lanjut ya. Jadi orang kalau dia tidak menikmati ibadah, dia akan tersiksa untuk melakukan ibadah itu. Sebagaimana orang munafik, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, saat mereka sholat, la niyata lahum wala iman biha, tidak ada niat yang kuat dan tidak ada iman yang kuat ketika sholat, wala khasyah, dan tidak ada rasa takut. Jadi orang keberatan itu karena harapannya tipis. Harapan tipis itu kenapa? Imannya rendah. Yakinnya kurang. Sehingga ketika dia diberitahu nanti pahalanya ini pahalanya ora ketok. Ada pahala ketok ya. Yang membedakan antara iman dan tidak beriman tidak ada. Sebab hidup ini isinya ujian. Maka pahala tidak kelihatan, dosa juga tidak kelihatan. Andaikan kelihatan, maka manusia tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan beriman. Karena itu begini Pak. Hal gaib terkait janji dan ancaman. Terkait janji atau ancaman. Begitu sudah ditampakkan, kalau sudah ditampakkan, maka iman tidak diterima. Hal gaib, kalau sudah ditampakkan oleh Allah, maka iman tidak diterima. Sehingga orang kafir sekarang mereka nggak tahu akan ada apa setelah kematian. Begitu mati, mau beriman, tidak diterima. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Jadi saat mereka berharap ini, mereka bisa apa? Beramal saleh. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Coba lihat nih. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepadanya, kepada mereka. Orang yang mati itu mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Wong sing wis mati
pengen balik urip. Karena dia melihat sesuatu yang gaib dulu ditampakkan. Oh, kaya ngene to. Berarti kaya ngene. Wah, dulu saya belum sempat ini. Maka mereka minta kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu belum sempat aku kerjakan. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Sehingga orang yang sudah mati nggak bisa balik. Maka semua orang yang mati menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dialami semuanya. Andaikan dulu aku persiapkan untuk kehidupan yang sejatinya ini, yaitu kehidupan akhirat. Karena nggak kelihatan, Pak. Makanya hal yang gaib, yang kaitannya dengan janji dan ancaman, jika sudah ditampakkan, iman tidak diterima. Begitu matahari sudah terbit dari barat, yang beriman ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah kalau kita percaya dengan janji dan ancaman, ketika masih hidup di dunia, diterima. Sehingga saya yakin ini ada pahalanya. Saya yakin ini dosa. Akhirnya kita mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu diterima sebagai amal soleh. Baik, lanjut tentang penjelasan orang munafik tadi. Wala ya'kiluna ma'naha. Dan mereka tidak merenungkan kandungan dari salat. Ya'kiluna ma'naha. Mereka tidak merenungkan kandungan dari salat. Kama rawa Ibnu Mardawai, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mardawai dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, yukrahu ayyakuma ar-rajulu ila salati wa huwa kaslan. Makruh bagi orang yang mau salat dalam keadaan malas-malasan. Rasanya berat. Berat ketika mau melakukannya. Walakin yakumu ilaiha talqal wajhi. Namun yang seharusnya dia lakukan adalah dia salat dengan wajah penuh ceria. Senang, Pak. Ya, kayak jamaah kalau mau berangkat umroh itu, Pak. Jamaah kalau mau berangkat umroh itu bahagia semuanya ketika di airport Jakarta. Itu senang semuanya. Berangkat di rumah senang, sampai di bandara senang. Begitu di mikot sedih, Pak. Makanya tadi ya, orang kalau mau umroh senang nggak? Senang. Senangnya karena plesirnya atau karena umrohnya? Karena plesirnya. Kalau sudah di mikot, mulai ada nuansa keberatan. Karena kan sebentar lagi dia akan melakukan kegiatan ibadah berat. Sampai hotel Mekah, persiapan untuk tawaf. Jam 2 malam. Sehingga ditangeni, ayo bangun. Itu rasanya kok berat. Jam segini yang seharusnya sedang enak-enak tidur, dibangunin untuk tawaf. Karena itu waktu yang paling nyaman, sepi. Selesai subuh, sholat subuh di masjid, pulang. Tinggal nanti istirahat. Begitu sudah selesai, tahalul, plong, bahagia lagi. Masya Allah. Berarti apa itu namanya? Sehingga dia bahagia untuk perjalanan, tapi sedih untuk ibadah. Harusnya kan tidak. Maka yang seharusnya dilakukan gimana? Dia kerjakan ibadah itu talqal wajhi, dengan penuh semangat, wajahnya ceria. Azimar raghbah, harapannya besar. Nah ini. Dia punya harapan besar, syadidal farah, dan penuh kebahagiaan. Seharusnya seperti itu. Karena Anda mau ketemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Zat yang jika memang kau cintai Allah, maka seharusnya seperti ini. Jenengan nek kangen dengan orang yang dicintai, ketika ketemu gimana, Pak? Nggih? Seneng napa senep? Nyun sewu bapak-bapak nek mulai ketemu bojone. Seneng napa senep? Seneng. Bapak seneng. Nek ibu-ibu senep. Baik. Kita kalau ketemu dengan orang yang kita cintai, kita senang, bahagia. Alhamdulillah. Sebentar lagi akan ketemu dengan yang kita cintai. Itulah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Seharusnya kita kalau mau memulai salat, kata beliau, talqal wajhi, azimar raghbah, syadidal farah. Wajahnya ceria, penuh harapan, dan nampak rasa kebahagiaan. Sehingga ketika dia mau salat itu senang dia. Karena saya mau bermunajat dengan Rabbul Izzah, zat yang aku cintai. Fa innahu yunajillah ta'ala, karena dia mau bermunajat dengan Allah. Wa innallaha amamahu, dan Allah ada di hadapannya. Yaghfiru lahu wa yujibuhu idza da'a. Allah akan mengampuni dosanya dan mengijabai ketika dia berdoa. Lalu Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat wajahnya murung karena digandoli penyakit malas. Karena digandoli penyakit malas. Sehingga terasa berat untuk melakukannya. Iya ya Pak, aku harap wa idza itu kok wa id. Tinggal wa idza. Itu terasa berat. Pernah nggak kita mengalami kayak gitu, Pak? Pernah ya? Nah, kalau kita pernah mengalami seperti itu, karena bibit malas ada dalam hati. Dan orang kalau dia tidak punya penyakit malas, maka gas, terengginas ketika beramal. Dia akan penuh dengan semangat. Baik, selanjutnya. Agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima, maka iringilah ibadah itu dengan kebahagiaan saat mau melakukannya, dan kebahagiaan itu ada didasari oleh apa? Adanya harapan. Ketika dia punya harapan besar, maka dia akan bahagia. Selanjutnya, penulis menyebutkan, taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Amal akan datang kelak di hari kiamat. Lalu salat datang. Saat salat datang, maka salat mengatakan, ya Rabbi anas salah. Wahai Rabbku, aku adalah salat. Sehingga amal ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membela orang yang melakukannya. Membela ahli salat, membela ahli puasa, amal-amal itu datang untuk membela. Masya Allah. Dari sinilah kita bisa lihat ya. Di pengadilan Allah ada pembela. Dan pembela itu adalah amal. Apa yang terjadi kalau orang didatangkan di pengadilan tanpa pembela? Gimana Pak kira-kira? Disudutkan oleh jaksa, terus mana lagi? Disudutkan oleh hakim, dan dia nggak punya pembela. Kira-kira gimana? Hanya dia yang bisa membela dirinya sendiri. Sehingga dia berusaha untuk memberikan argumentasi dan alasan, tapi karena dia sendirian, tidak diterima. Ini Bapak bisa lihat ya, bagaimana proses sidang ketika orang tidak punya pembela. Makanya dalam proses sidang kan pasti ada pembela ya. Pasti harus ada pembela. Walaupun pembela itu mungkin hanya sifatnya meringankan hukuman. Bukan membebaskan dari hukuman. Si A ini jelas salah, cetha salah. Membunuh orang misalnya.
tanpa alasan yang benar. Nah, lalu dia diadili. Dalam kegiatan pengadilan itu, peradilan itu, pasti akan ada unsur-unsur. Ada ini, ada hakim, ada jaksa penuntut, ada pembela, terus ada apa lagi? Terus pokoknya itu. Ada pembela. Agar menjaga keseimbangan. Nah, ketika seorang hamba diadili oleh Allah, ada pembela. Apa pembelanya, Pak? Nah, makanya kalau kita ingin punya pembela yang kuat dan jumlahnya banyak, ya, jadi kita bisa renungkan di sini, lakukan amal dengan berkualitas dan jumlahnya banyak. Biar nanti pembelanya banyak. Dibelani sholati karena orangnya rajin sholat. Dibelani Quran karena orangnya rajin baca Quran. Dibelani puasanya karena dia rajin puasa. Dibelani sedekahnya karena dia rajin sedekah. Sehingga dibelani dengan aneka amal yang dia kerjakan. Mudah-mudahan nanti bisa menyelamatkan dirinya. Tsumma taji'us sadaqah. Fataqulu ya Rabbi ana sadaqah. Kemudian datang sedekah dan sedekah mengatakan, ya Allah, aku adalah sedekah. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, innaki ala khair. Kau dalam kebaikan. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat ya, setiap yang membela ini datang, selalu Allah memberikan pernyataan, innaka ala khair, innaki ala khair. Kau dalam kebaikan, kau dalam kebaikan. Pembelaannya diterima. Pembelaannya diterima. Kau dalam kebaikan. Sehingga pembelaannya diterima dan dijaga oleh Allah. Amal ini selalu dalam kebaikan. Demikian pula datang puasa. Lalu puasa memperkenalkan diri. Ya Rabbi anas siyam. Ya Allah, aku adalah puasa. Wa yaqulu, maka Allah mengatakan, innaka ala khair. Kau dalam kebaikan. Amal-amal itu membela dan diterima oleh Allah. Lalu datang amal-amal yang lain dan mengatakan yang sama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka ala khair. Tentu saja ini hanya berlaku jika amalnya berkualitas. Tapi kalau amalnya asal-asalan, nggak serius, ya jangan berharap punya pembela. Maka yang nggak sholat kasih tahu ya. Yang nggak puasa, yang nggak pernah sedekah, yang anti dengan ibadah, apa yang bisa kau andalkan ketika kau menghadap sang kuasa? Sementara kau tidak punya pembela. Hingga akhirnya datang al-Islam. Tsumma yaji'ul Islam. Kemudian datanglah Islam. Setelah seluruh amal membela, sekarang yang datang adalah amal terbesarnya. Yaitu amal Islam. Salat itu ada di mana? Di dalam Islam. Puasa ada di dalam Islam. Unsur-unsurnya ada. Yang datang terakhir Islam. Baik. Masyarakat kita masih punya keyakinan. Tolong nanti disurvei Pak ya. Yang dari Kulon Progo, yang dari mana? Area-area barat. Nanggulan ada Nanggulan? Dari Nanggulan, yang dari Sedayu. Masya Allah. Yang kita mungkin bersinggungan dengan masyarakat di kampung, nyuwun tulung mangke ditangleti nggih. Dalam keyakinan mereka, ya, orang itu kalau mati ditahlili, maka dia pasti masuk surga. Karena pembelaan dari orang yang tahlilan tadi. Walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah puasa. Sehingga nggak pernah ibadah sama sekali. Tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Bahkan Jumatan saja kadang sering bolos. Ya, piantun kampung, wonten mboten ngaten iki, Pak? Hah? Saya punya banyak tetangga yang kayak gitu, Pak. Tapi ketika mati harapan besarnya,
kok nek mati anggere wis ditahlili kan melbu nggih? Melbu tahlil. Anggere nek mati ditahlili kan melbu swarga. Maka seperti itu kan bahaya ya. Ini keyakinan yang bahaya. Loh, dari mana kau tahu kau akan dibela? Pembela yang sejati adalah amalmu sendiri. Nek kowe ora tau ngamal, gimana kau punya pembela? Maka keyakinan yang bahaya ini keyakinan murji'ah. Enggak pernah beramal tapi bisa selamat, yang penting ditahlili kawan. Maka dia akan berharap sekali kok nek mati ana sing nahlili. Apa meneh nek sing teko tahlilan rame. Ya. Nek sing mati sugih sing teko rame. Nggih. Saestu. Kenapa, Pak? Mulai nyangking sarung. Kayak dikai sarung kae, masya. Ada door prize. Jadi tahlilan plus door prize. Itu semangat. Nah masalahnya keyakinan ini yang bahaya tadi Pak. Tidak sholat, tidak ibadah, tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi dia berharap kalau nanti mati ditahlili masuk surga. Dan semua orang Jawa kalau mati masuk surga. Makanya namanya swargi. Nggih. Swargi Mbah Joyo, swargi Mbah Sastro, Jenat. Karena semuanya dianggap masuk surga. Boleh enggak kayak gitu? Ya, kamu memastikan enggak boleh. Karena tidak ada yang tahu bagaimana nasib orang itu kelak di hari kiamat. Sehingga sampaikan kepada mereka. Nggih. Pas tahlilan jenengan ceramah. Sing ra tau salat, ra tau poso, tahlilan ra ono gunane. Diasingkan. Ini untuk edukasi masyarakat. Sing ra tau salat, ra tau poso, saya jamin tahlilan ra ono gunane. Nah, dia mau berharap pembelaan dari mana? Enggak pernah ibadah. Karena keyakinan ini bahaya, Pak. Akhirnya kan banyak orang yang meremehkan ibadah, meninggalkan ibadah. Gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu wudu. Sehingga dia hanya mengandalkan tahlilan orang lain. Mana yang lebih menakutkan bagi mereka? Tidak disolati atau tidak ditahlili? Yang lebih menakutkan yang mana? Tidak ditahlili atau tidak disolati? Tidak disolati. Tidak ditahlili, itu yang lebih takut. Saya punya jamaah Pak, cerita dia. Beliau itu dilarang untuk ikut kajian saya oleh ibunya. Nah, terus piyambake ngendika nggih nyuwun sewu, karena dilarang sama ibu. Karena ibunya bilang, kok nek aku mati ra mbok tahlili. Sampaikan ke ibu, Pak. Nanti kalau mati, nah kapan mau mati kapan? Nanti kalau mati kita sholati, Pak. Tak doakan. Tapi dia takut tidak ditahlili daripada tidak disolati. Sampai jangan ikutan yang kayak gitu. Nah masalahnya kalau dia punya amal, insya Allah kita akan berusaha mendoakan sebaik mungkin. Tapi kalau dia nggak punya amal, mau ngandelin apa? Mau sholat ratau, poso ya ratau. Baik. Hadis ini menjelaskan itu, bahasanya orang kalau mau mendapatkan pembelaan, maka dia harus beramal. Islam datang, lalu dia mengatakan, Ya Rabbi antas salam. Ya Allah, engkau adalah Zat yang maha as-salam. As-salam artinya keselamatan. Zat yang maha selamat, tidak ada kekurangan dan cacat pada zat Allah. Salah satu di antara nama Allah, as-salam. Di antara nama Allah adalah as-salam. Karena itu saat kita mengucapkan assalamualaikum, di antara maknanya adalah
semoga Allah membersamaimu. Kata assalamualaikum di antara maknanya semoga Allah membersamaimu. Sehingga ketika kita menyebut nama Allah Assalam, maka kita meyakini dialah zat yang nama dan sifatnya tersucikan dari kekurangan. Assalam itu artinya apa? Maha selamat. Artinya tersucikan dari segala kekurangan. Dialah Assalam yang tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Tidak ada yang cacat pada zat Allah maupun sifatnya. Semuanya sempurna. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna. Baik. Oleh karena itulah, kita tidak boleh mengatakan Assalamu ala Allah. Mendoakan Allah dengan keselamatan tidak boleh. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Ini tidak boleh ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan kepada para sahabat, La taqulu assalamu ala Allah, li'anna allaha huwas salam. Jangan kau doakan keselamatan untuk Allah. Karena Allah itu sudah maha selamat. Kalau kita mendoakan, semoga kuasa Allah makin berkah. Salah atau benar? Salah, tidak boleh itu Pak. Semoga kerajaan Allah abadi. Ini tidak boleh doa kayak gitu. Karena kerajaan Allah sudah abadi dan pasti abadi. Semoga keagungan Allah semakin bertambah. Ini tidak boleh. Yang didoakan seperti itu makhluk. Semoga Allah menambahkan kemuliaan baginya. Seperti kita mendoakan Ka'bah. Allahumma zidlaha syarafa. Ya Allah tambahkanlah kemuliaan baginya. Baik. Islam mengatakan, Ya Rabbi antas salam. Ya Allah engkau adalah as-salam. Sehingga Islam di sini bertawassul dengan nama Allah as-salam. Wa anal Islam, dan aku Islam. Lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka ala khairin. Kau dalam kebaikan. Bikal yauma akhudhu. Hari ini aku mengambil karena kamu, wa bika u'ti, dan aku memberi karena kamu. Sehingga Allah ngasih pahala atau Allah tidak ngasih pahala berdasarkan agama seorang hamba. Kemudian Nabi SAW mengutip firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Sehingga karena agamanya tidak diterima, tidak bisa memberikan pembelaan kelak di yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Suruk sudah? Belum? 4 menit lagi. Baik. Wa fis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada ketetapan dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Amal yang tidak ada panduannya, statusnya adalah amal yang tertolak. Artinya, amal ini tidak sejalan dengan bimbingan Islam. Sehingga kalau kamu pengen amalmu diterima dan nanti bisa jadi pembela, maka lakukanlah amal dengan baik dan benar agar tidak ditolak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pencekap nggih? Nah, alhamdulillah. Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah ataukah tidak
Sholatnya orang yang sholat wajib di masjid sambil duduk di kursi. Sedangkan dari rumah menuju ke masjid, dia mampu berjalan. Ketika sholat wajib, ditegakkan orang tersebut melakukannya dari awal takbiratul ihram sampai salam dengan duduk. Karena orang ini iso melaku tapi tidak bisa ruku. Sehingga kalau jalan tegak gini jalan bisa. Ruku jungkel. Sujud raiso tangi, Pak. Susah sekali. Berarti dia punya uzur dalam hal ini. Uzurnya apa tadi? Tidak bisa melakukan gerakan ruku, sujud. Nah, dari sujud duduk tangi ke rakaat berikutnya. Wah, kerengkelan dia. Kesusahan, bahkan bisa merambat tembok. Tapi kalau sudah berdiri, dia tegak. Terus dia bisa berjalan. Maka dalam kondisi ini, beliau boleh sholat sambil duduk. Cuman begini, kalau masih bisa berdiri, maka harus berdiri. Masih bisa berdiri enggak? Masih. Kalau begitu takbiratul ihram berdiri. Terus baca Fatihah, surat berdiri. Wah, ini aku suwe-suwe berdiri mau ngadeg, nggak gerak, itu nggak bisa. Ya sudah, semampunya. Berapa lama? Kalau saya disuruh berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah masih bisa, Pak. Nek kon sampai maca surat ra kuat. Berarti jenengan berdiri sampai selesai Fatihah, kira-kira nek wis ra kuat duduk. Nah, ketika duduk nanti rukuk dan sujudnya sambil duduk. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, kursinya di belakang baris atau lurus baris? Kalau orang sholat pakai kursi, kursinya di belakang baris atau lurus baris? Nah, sholat dengan kursi. Kan biasanya ini soft ngeten nggih, Pak? Nah, kursinya di sini atau kursinya tepat di sini? Ini kan di belakang. Ini tepat. Hah? Tepat. Baik, lihat ini ya. Jadi, sholat di atas kursi atau sholat dengan kursi, itu ada dua. Satu, dari awal di atas kursi. Dari awal duduk. Karena dari awal duduk, maka kursinya di sini. Berada di soft pertama atau di soft baris dengan yang lain, lurus. Yang kedua, awalnya berdiri. Lalu duduk. Nah, kalau seperti ini, kursinya di sini. Agar ketika dia berdiri, lurus dengan soft. Sehingga kalau dia berdiri, kok maju sendiri. Ya, belakang saya ada kursi. Ya, sebaiknya kamu lurus dengan soft. Kecuali kalau di belakangnya ada orang dan ganggu, sehingga kursi itu nanti akan menghalangi sujudnya orang. Maka yang pakai kursi boleh menepi atau cari tempat yang belakangnya nggak ada orang. Misalnya tiang. Dengan demikian nanti dia tidak ganggu orang. Maka disinilah ada priority soft. Nah, soft prioritas. Ini khusus untuk yang pakai kursi. Di sini. Begitu. Itu yang lebih nyaman ya. Di Masjid Nabawi, kursi roda boleh masuk. Tapi ada ruang khusus, area khusus untuk kursi roda. Jadi kalau yang nggak pakai kursi roda, sholat di situ nanti diusir dia. Sehingga priority soft itu tujuannya adalah biar ini nggak ganggu yang lain, maka ditaruh di sini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semarak Ramadan selalu perlu biaya banyak. Apa tidak lebih baik sederhana? Kalau di sini berapa biayanya? Di Al-Furqan pinten, Pak? 127 juta. 700. Itu banyak atau sedikit? Banyak. Nanti enaknya gimana? Kegiatannya banyak. Ya, intinya gini, menyesuaikan saja. Jadi kalau memang butuh nilai besar karena layanannya banyak, terutama kan buka puasa nih. Nah, buka puasa itu yang mahal. Sudah dibuat sederhana sekali. Getuk, terus cenil. Tapi tambah larang ya Pak, polo pendem. Jadi disediakan buka puasa yang apa NKRI, yang lokalan, tapi ya larang. Nah, karena mungkin yang dilayani banyak. Ya kalau memang nanti itu kepake semuanya, walhamdulillah, sehingga insya Allah jadi pahala bersama. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait hadis isbal, barang siapa yang menyeret atau menjulurkan pakaian karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sombong bagaimana yang dimaksud? Dulu kain itu mahal, Pak. Dulu ya. Sehingga orang kalau pakai baju atau kain apapun kok sampai nyeret lemah, itu tanda orang kaya. Tanda kaya. Karena itu, kalau melakukan seperti ini, karena ingin pamer kekayaan, ingin cari muka di masyarakat, itu sombong. Dan seperti ini, ancamannya masuk neraka. Sebab kan ada orang yang dia tiba-tiba jadi sombong gara-gara pakaian. Kalau orang pakai gamis, pakai baju biasa dan seterusnya, dengan orang yang pakai baju mewah, lalu sok gagah, itu beda suasana batinnya. Nah, beda suasana batin inilah yang memberikan batasan sombong dan tidak sombong. Wallahu a'lam. Jika tidak sombong, apakah boleh pakaian tidak isbal? Kalau tidak sombong, apakah boleh apakah boleh isbal? Bukan tidak isbal ya. Kalau tidak sombong, apakah boleh isbal? Ada hadis yang menyebutkan dengan kata-kata sombong dan ada hadis yang menyebutkan tanpa kata-kata sombong. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullu ma asfala minal ka'bain fa finnar. Semua yang berada di bawah mata kaki masuk neraka. Dan di situ tidak ada keterangan sombong maupun tidak sombong. Kesimpulannya, wallahu a'lam. Pertama, isbal karena sombong dosa besar. Yang kedua, isbal tanpa sombong dilarang. Tapi dosanya tidak segede yang pertama. Wallahu a'lam. Dan tidak isbal, inilah pakaian mukmin. Sebab Nabi SAW mengatakan, izarul mu'min nisfu saqai. Sarungnya orang mukmin itu setengah betis. Dan itu ciri khas orang mukmin. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas.